Java Jazz Festival pertama kali digelar pada tahun 2005 di Jakarta, tepatnya di Jakarta Convention Center (JCC). Festival ini diselenggarakan oleh Java Festival Production dan langsung menjadi salah satu acara jazz terbesar di Asia, dengan tujuan untuk memperkenalkan musik jazz kepada lebih banyak orang di Indonesia dan dunia. Dalam 2 dekade, festival ini tumbuh menjadi salah satu yang terbesar di dunia di luar Amerika Serikat. Tahun 2025 adalah momentum spesial 20 tahun Java Jazz, sebuah perayaan besar yang akan digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta dari 30 Mei hingga 1 Juni. Tapi Java Jazz bukan cuma soal musik. Ini adalah ajang perputaran uang dalam skala besar. Pada tahun 2024, transaksi digital selama festival mencapai 20,42 miliar dibanding tahun sebelumnya, tahun 2023, yaitu sekitar 16,71 miliar. Artinya, kenaikan mencapai lebih dari 22% dibanding tahun sebelumnya. Di balik lonjakan angka ini, ada aktor penting, Bank Negara Indonesia atau BNI sebagai sponsor utama Java Jazz. BNI tidak hanya tampil dalam logo, mereka menjadi tulang punggung sistem transaksi digital festival. Di tahun 2024, seluruh volume transaksi digital 20 miliar itu sebagian besar lewat platform BNI. Bahkan BNI membuka layanan pembuatan rekening dan edukasi keuangan digital di lokasi. Ini menjadikan Java Jazz sebagai tempat promosi inklusi keuangan di mana musik dan ekonomi digital bersatu dalam satu panggung. Lalu, bagaimana dengan tahun 2025 ini? Dengan skala yang diperbesar dan euforia perayaan 20 tahun sebagai perbandingan, pada penyelenggaraan perdana tahun 2005, Java Jazz Festival dihadiri oleh sekitar 47.500 pengunjung selama 3 hari. Dengan demikian, jumlah pengunjung pada tahun 2024 sekitar 105.000 pengunjung, lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun pertama. Melihat pertumbuhan yang signifikan dalam 2 dekade terakhir, Java Jazz Festival 2025 yang akan menjadi perayaan 20 tahun festival ini diperkirakan akan menarik lebih dari 110.000 pengunjung, termasuk wisatawan mancanegara. Skala yang diperbesar dan euforia perayaan 2 dekade menjadi faktor pendorong meningkatnya minat publik terhadap festival ini. Jika tren pertumbuhan ekonomi dari tahun sebelumnya berlanjut, perputaran uang tahun ini bisa naik tembus sampai 350 miliar. Loh, dari mana angka 350 miliar? Jadi begini sahabat, sederhananya kita bisa pakai acuan pertamanya dari perputaran uang di tahun 2024. Total perputaran transaksi digitalnya di tahun 2024 yaitu sebesar 20,42 miliar. Ditambah dampak ekonominya, UMKM, hotel, transportasi, dan lain-lain sebesar 300 miliar. Kemudian kita bisa melihat acuan selanjutnya dari prediksi pertumbuhan pengunjung di tahun 2025. Di tahun 2024 saja ada 105.000 pengunjung. Nah, diperkirakan pengunjung di tahun 2025 ini mencapai 110.000 sampai 115.000 pengunjung. Artinya, ada kenaikan sekitar 5 sampai 10%. Berdasarkan faktor 1, skala acara yang diperluas. Kemudian yang kedua, antusiasme edisi 20 tahun. Dan yang ketiga, kampanye sponsor serta pembayaran digital yang makin agresif. Misalnya,
promo BNI, QRIS, cashback, dan lain-lain. Artinya, jika pengunjung naik 5-10% dan pola belanja tidak berubah, maka dampak ekonominya juga bisa naik sekitar 10-15%. Nah, tinggal kita hitung dah dampak ekonomi keseluruhan di tahun 2024 dikalikan dengan asumsi kenaikan 15%. Hasilnya yaitu 345 miliar. Adapun pembulatan dan potensi ekspansi skala acara plus sponsor baru memungkinkan target tembus mencapai 350 miliar. By the way, festival ini diselenggarakan oleh Java Festival Production dengan Dewi Gonta sebagai presiden direkturnya. Selama 20 tahun, mereka menjaga kualitas, konsistensi, dan reputasi internasional Java Jazz. Java Jazz Festival 2025 bukan hanya perayaan musik saja, tapi juga perayaan 20 tahun kontribusi terhadap ekonomi kreatif Indonesia. Musik bisa jadi hiburan, tapi di tangan yang tepat, ia juga bisa jadi kekuatan pembangunan. Cicak di dinding, diam merayap.